dia sudah ditunjukkan uang seruangan ini Mas, Uangnya itu. terjadi perjanjian antara ibu itu dengan yang ada nunggu di sini. Perjanjiannya si ibu itu nantinya akan dinikah. Terus yang ketiga kalinya tuh ada yang dari utusan Ibu Ratu, dia membawa baju serba hijau lah. Katanya dari laut sana, katanya butuh dayang satu. Dayang satu. Terus Ibu Ratu ngutus aku loh, kurang satu lagi aku genapnya gitu. Dia bawa baju, bawa apa-apa serba hijau lah gitulah. Jadi seperti nyata itu. Iya, nyata itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya berada di Pantai Karangbolong atau Pantai Pasir Putih ya, yang berada di Pulau Nusa Kambangan bagian timur. Dan di tempat ini teman-teman di samping indah ya, dengan panorama pantainya yang sangat, ombaknya juga sangat bersahabat, indah sekali, dan banyak juga pengunjung di sini. Dan saat ini kita didampingi atau ditemani oleh Pak Dandit sebagai seorang warga lokal yang Pak Dandit ini punya pengalaman mistis ya tentang tempat ini. Beliau akan menceritakan seperti apa kemistisan, dan ada suatu tempat yang nanti akan kita ke sana ya Pak Dandit ya. Siap. Seperti apa Pak Dandit, coba diceritakan pengalaman mistis yang Jiran alami ketika sebagai seorang apa namanya anak pantai apa ya? Penjaga pantai. Penjaga pantai. Apa yang Jiran alami di sini Pak Dandit? Oke, selamat sore untuk para pemirsa dan netizen. Pada tahun 2016, pada saat itu saya ditugaskan di sini untuk mengawasi para pengunjung yang sedang liburan menuju ke Pantai Pasir Putih Karangpadan. Pada saat itu Lebaran, pada hari Lebaran sudah selesai untuk pengunjung, karena saya adalah satu-satunya yang menentukan pengunjung pada jam yang sudah ditentukan harus segera steril. Pada saat itu saya ngecek keliling ke semua sudut. Kalau saya sudah pastikan clear, saya akan pulang. Tapi saya ngecek ke ujung itu pada saat itu 6:30 malam Mas, 6:30 malam. Karena di sana itu ada banyak kapal nyandar, itu dengan cahaya yang remang-remang itu saya melihat sosok perempuan Mas. Sosok perempuan itu mengendarai kereta kencana Di tengah laut sana Pak? Ya, di tengah laut Mas. Di tengah laut. Sosok perempuan mengendarai kereta kencana. Apakah yang seperti diceritakan oleh warga lokal itu adalah Bunda Ratu gitu ya? Iya, kemungkinan besar ya. Kalaupun menurut saya iya Mas, karena tidak ada makhluk lain yang bisa seperti dia. Boleh Pak ditunjukkan di mana itu kira-kira yang jenengan alami itu Pak? Yang jenengan lihat itu kan sosok yang menaiki kereta ya? Itu, maaf, arahnya dari pojok batu ini Mas. Oh, dari sudut sana? Iya, dekat Mas, dekat. Jadi tidak jauh. Posisi di sini ya? Iya, posisi di sini, tidak jauh. Saya sekilas melihat ke sana. Arahnya ke? Arahnya ke utara Mas. Ke utara? Ini kan kita ngadepnya timur nih. Iya. Itu arah dari selatan ke utara. Itu pun hanya berselang berapa detik Mas, nggak lama sih. Saya sampai ngucap astagfirullahaladzim. Apa itu? Tapi sekilas saya melihat sosok perempuan cantik Mas. Itu. Yang mengendarai itu? Yang mengendarai. Perempuan cantik ya? Iya. Tapi hanya beberapa detik ya lewat gitu ya? Berapa detik. Dengan kecepatannya gitu? Iya. Di sana itu kan ada gunung, namanya gunung apa itu? Serandil? Apa? Gunung Serandil. Gunung Serandil yang sangat terkenal juga tempat pesugihannya gitu ya? Betul. Apakah ada kaitannya gitu Pak ya? Ada pastinya ada ya? Ada. Di Gunung Serandil. Ya. Nah, di tempat ini pun katanya ada suatu tempat yang konon ceritanya adalah pintu gerbang menuju Istana Laut Selatan. Ya. Di mana itu Pak lokasinya Pak? Sini. Ada. Ya, kita ikuti Pak Dandit. Tempat merupakan sebuah apa? Gua Pak ya? Gua Mas. Oh ini ya guanya ya? Jadi di sini yang diduga ini adalah sebuah lorong atau pintu gerbang menuju ke istananya Ratu Kidul gitu ya Pak? Iya betul.
Gelap Pak guanya, Pak Center ya? Pak Centernya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi seperti ini goanya, yang menurut warga ini adalah pintu gerbang ya menuju ke Istana Ratu Laut Selatan. Ini. Dan kalau bisa satu tujuan, lorong itu bisa tembus ke sana, Mas. Oh, ini tembus ya Pak ya? Iya. Tapi kan kita nggak Iya. punya kepentingan untuk ke sana, Iya. kita cuma menunjukkan saja Pak ya. Iya. Memang di situ kalau mau merangkak gitu ya, Iya. tembus ke entah kemana gitu. Entah ya, Pak, kemana. ya? Karena ya menurut cerita dan yang sering dialami oleh yang semedi di sini, Mas, ritual di sini, Iya. sepertinya mereka diajak ke suatu tempat ya dari pintu ini, Mas. Dari pintu ini. Jadi ketika ada orang ritual ya, Ya. ketika sudah menemui titik terang apa yang diinginkan atau gaibnya, Ya. itu orang itu seolah-olah diajak pengawal dari Ratu Ya. Laut Selatan itu melalui pintu yang sebelah sini. Iya, pintu sebelah ini. Kalau yang tempat ritualnya sendiri sebelah mana? Iya, ini di sini, Mas. Oh, di belah, coba kita ke sana. Ini kan ada tempatnya, Mas, di sini. Oh, sini ya. Oh, ini Pak ya. Oh iya, itu banyak sekali bekas percobaan Pak ya. Jadi Ya. ini tempat semedi mungkin ya. Dan di belakang dari lubang itu seperti ada lorong lagi Pak. Enggak sih, Ya. itu enggak. Oh iya, iya, Ada iya. gua yang Iya, sana gua ya. itu kecil. Cuma ya kalau secara normalnya kita berangkat ke sana nggak bisa, Mas. Tapi setelah semedi mereka bisa diajak lewat sana. Ya memang kalau dari segi mata telanjang seperti ini Ya. kan lubang kecil Pak ya. Ya, Dan mustahil orang Betul. bisa masuk sana, ya. iya. Tapi kalau Karena mereka sudah mengikuti prosesi dan aturan-aturan yang ditunjuk oleh juru kuncinya, Mas. oh gitu. Jadi aturan untuk kesini itu sudah dibekali dari juru kunci ya. Iya, Sampai berapa hari kah? Sampai Iya. berapa bulan Iya. atau gitu ya. betul. Dan yang datang ke sini juga banyak Pak dari Banyak, Mas. Itu pun banyak yang dari luar Jawa juga. Dari luar Jawa juga Pak. Luar Jawa. Kemungkinan mereka-mereka yang kesini pun diberi petunjuk oleh mereka yang ada di sana. Ini loh, kalian ke Nusa Kambangan. Nanti arahnya ke sini ketemu dengan si A, harus minta petunjuk ke sini. Dan mungkin sebagian besar sukses gitu Pak ya. Mungkin ya. Ya, kemungkinan. Karena kalau sepulangnya dari sini sudah nggak ada berita, Mas. Nggak ada berita lagi. Iya. Ataukah ada lagi yang setelah dari sini balik lagi ke sini atau cerita nggak ada? Ada, Mas. Ada. Itu dulu pernah saya ketemu dengan seorang perempuan. Pada saat itu beliau sedang bobot, sedang Hamil. mengandung, Iya. hamil. Tapi karena dia terdesak dengan masalah keuangan, kepepet kalau orang bilang, dia ngambil jalan pintas. Semedi di sini. Semedi, ya di sini. Terus sudah memasuki hari ketiga, Mas. Dia posisi waktu itu saya dampingin, tapi tidak dampingin semedi, saya hanya di luar. Saya hanya menjaga dengan juru kuncinya, Mas. Pada saat itu hari ketiga, tidak usah saya sebut namanya ya, karena privasi ya, karena daerahnya pun juga. Ya, nggak usah Bang, nggak usah. Ini pengalaman yang betul-betul saya alami. Gini, mereka sudah hampir ini, Mas, dapat. Dia sudah ditunjukkan uang. Mungkin seruangan ini, Mas, uangnya itu. Uangnya. Jadi cerita gitu ya sama juru kunci sama jenengan. Iya. Ya. Terus gimana? Tapi setelah itu terjadi perjanjian, Mas. Terjadi perjanjian antara ibu itu dengan yang ada nunggu di sini. Perjanjiannya, si ibu itu nantinya akan dinikah dan anaknya yang di dalam kandungan akan diminta. Gitu. Itu. Jadi kesepakatan dengan penunggu sini itu setelah dia mengambil uang yang ada di sini itu, syaratnya harus jadi istrinya sosok yang penunggu di sini, dan anaknya akan diambil sebagai tumbal gitu. Ya, tentunya demikian. Dan namanya orang bersemedi dan lainnya itu kan pantang menyebut nama Allah. Dia tidak boleh. Kalau menyebut nama Allah hilang, gagal. Nah, karena merasa takut, perempuan tersebut sampai mengucap Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dia di ruangan ini hilang semua uangnya. Apa yang dilihatnya hilang langsung gitu ya. Kembali semula. Ketakutan gitu Pak ya. Iya, karena dia tidak mau terjadi perjanjian antara dia dengan makhluk ini yang ngasih uang itu tadi.
akhirnya batal Pak ya. Batal. Itu ya. Jadi ini cerita nyata yang kita tidak merekayasa teman-teman, dan saksi langsung bahwa Pak Dandit ini sebagai penjaga pantai ya, ya di sini, dan mungkin juga bermalamnya di tempat ini ya, Pak ya. Dan kalau lebaran Mas. Kalau lebaran ya. Lebaran. Kesaksiannya sama juru kunci ada sosok wanita yang ritual dari jauh, hampir sukses tapi karena ketakutan gagal karena pantangan yang diberitahukan oleh juru kunci dilanggar gitu ya Pak Dandit. Ya, itulah namanya persekutuan dengan jin, pasti ada tumbalnya gitu Pak Dandit ya. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi apa ya, introspeksi. Sesusah apapun, sesedih apapun, sekolab-kolabnya usaha kita, janganlah sampai menyentuhkan Tuhan gitu ya. Betul. Hanya kepada Tuhan kita minta, dan hanya kepada Tuhan kita. Ya mohon maaf Bu, dengan kalau boleh diperkenalkan, dengan Ibu siapa? Oh, saya Ibu Tusina. Warga sini ya? Cilacap. Saya sana di Cilacap. Cilacap ya. Sentolo Kawat. Dan Ibu siapa? Tusina. Pusina. Putusina. Putusina. Tusina. Tusina. Namanya bagus loh Bu ya. Putusina ini adalah pemilik warung yang ada di pantai apa ini namanya? Pantai Pasir Putih Karangpandan. Sudah berapa tahun jenengan? Aku udah di sini udah 14 tahun. Sudah 14 tahun. Iya. Jualan di sini ya. Iya. Nah, Ibu kan tentunya menurut di belakang layar tadi ada cerita bahwa Ibu ini dulu bahkan sering nginep ya di sini ya. Waktu kecilnya adik ya. Iya. Saya nginep di sini 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini kan yang mau kita tanya tentang Pantai Pasir Putih. Iya. Tadi di belakang layar dengan cerita bahwa sering dijumpai sosok misterius yang ada di tengah laut itu. Apa itu Bu? Itu Kanjeng Ratu Kidul Mas. Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Waktu jenengan ketemu Kanjeng Ratu Kidul itu siang atau malam hari? Aku tuh malam, posisi aku kok lagi tidur loh Mas. Lagi tidur terus ada suara pegangan yang kencang nih, Ibu Ratu mau datang gitu. Suara apa itu? Suara yang itu kusirnya itu, laki-laki ya, kusirnya Ibu Ratu. Oh, kusirnya memberitahu panjenengan bahwa akan ada Kanjeng Ratu datang. Keretanya malah di sini. Keretanya parkir? Di sini dalam mimpi loh, tapi kita kerasa dicubit kerasa, jadi kita cuma arwah aja yang seperti itu loh. Jadi sukma jenengan itu seolah-olah memang seolah dibangunkan. Bahwa akan ada tamu yaitu Ratu Kidul. Dan nyata keretanya itu parkir di sebelah warung jenengan. Sini ya. Itu berapa kali Bu jenengan ditemui? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Dan sama, setengah mimpi, setengah sadar gitu ya. Iya. Jadi pas mau datang itu posisinya kan kita warungnya kan tendaan, Mas. Posisi warung tendaan, jadi dia getar gitu loh. Aja kayak kena angin gitu loh. Warungnya seperti terhempas angin gitu. Iya. Mau datang itu loh ibunya loh. Terus kedatangan beliaunya itu, Nyai Ratu Kidul itu membawa pesan apa Bu? Ada pesan-pesan apa? Jadi kita kalau mamanya pas di warung kan kita mau pulang, kita seolah nitip gitu loh, nitip padaan warung. Kalau kita mau nutup warung, ya jadi kayak Ibu Ratu itu udah kita titipin gitu, udah kita dianggapnya aku ini kan dia manggil aku cucunya ya. Itu ya. Ada perasaan takut nggak ketika beliau hadir gitu Bu? Ya nggak ada Mas. Sudah biasa gitu ya. Terus yang ketiga kalinya tuh ada yang dari utusan Ibu Ratu, dia membawa baju serba hijau lah. Katanya dari laut sana, katanya butuh dayang 1. Tuh dayang 1. Terus Ibu Ratu ngutus aku loh, suruh mencarikan 1 kurang 1 lagi, aku genapnya gitu. Dia bawa baju, bawa apa serba hijau lah gitulah. Berarti jangan 3 kali. Iya 3 kali ya. Yang 3 kali yang terakhir itu Bu Ratu itu membawa busana serba hijau. Iya, suruhan dayangnya. Dayangnya yang ngantar ke jenengan. Ingin merekrut jenengan sebagai dayang. Gitu. Iya. Jenengan nolak ya? Aku nolak, soalnya aku kan punya anak, punya suami, aku nggak bisa. Niatku di sini usaha dagang, bukan yang macam-macam lah, pokoknya bukan neko-neko lah, nggak mau jadi dayang, mau jadi apa, mau jualan aja di sini. Jadi seperti nyata itu? Iya, nyata itu Mas. Seperti nyata, jenengan mau direkrut dijadikan dayang. Karena hati kecil jangan menolak, jadi tidak ada unsur paksaan gitu ya dari Nyai Ratu. Bunda Ratu kalau nggak salah ya. Nah, ada cerita lagi nggak? Itu aja Mas. Itu aja ya. Oke Bu. Berarti yang mungkin katanya itu dongeng mitos itu nyata Mas. Nyata ya. Nyata. Orang lain mungkin kalau dikasih tahu itu mitos ya, Nyai Roro Kidul atau Nyai Ratu Kidul itu nggak ada. Tapi jangan mengalami sendiri. Iya, mengalami sendiri. Juga waktu itu kan kita pernah adu mulut lah sama orang yang jualan di Karangbolong ya, tanpa kita sengaja. Jadi
ibu ngutus yang dari laut itu muncul ke itu, malah masukin rohnya yang kita itu apa? Kesurupan. Iya, kesurupan. Kita aja nggak tahu ada orang dari atas ke bawah, katanya ada dari laut itu bawa trisula. Nah, trisula ke darat, kita nggak tahu. Tadi ada dari laut muncul trisula terus masukin orang itu yang tadinya berseteru sama aku loh. Yang awalnya debat sama jenengan itu kesurupan gitu iya, ya? Kesurupan. Jadi gini kan kisahnya, ada tamu dari Jakarta Mas, rombongan dari keluarga kepolisian. Dia bilang warung yang di Karangbolong itu katanya di sini nggak ada warung Mas. Jadi dia pesan makanan di sana, di warung yang di Karangbolong. Tadi pas jenengan di pertigaan itu kan ada warung tadinya. Pesan di sana, lah terus makanan dibawa ke sini. Dia makan di sini, otomatis kita kan sakit hati ya Mas ya. Iya, betul. Orang mau makan di sini ya kita yang bapak siapkan yang di sini. Ya, siapkan di sini, dari rujak sampai makanan apa saja loh, sampai yang keluarga itu mau duduk aja ditarikin apa kelas stiker loh, stiker dari sana dipapanin gitu loh, suruh duduk aja dipaksa. Kita kan nggak tega ya, sampai kita bertengkar gini, kamu itu nggak menghargai saya ya, kita kan sama-sama dagang, sama-sama nunut lah ya Mas ya, ya harus akur gitu loh, gimana anunya. Sampai udah habis itu apa kita bertengkar di pojok itu Mas, dia nggak bisa jalan gini aja kesurupan. Udah dia langsung kesurupan, ada 1 jam tuh Mas. Iya, mungkin ada sangkut pautnya karena jenengan sudah dianggap sebagai cucunya Nyi Ratu gitu ya. Mungkin dia mengadili loh Mas. Iya. Yang benar ini, yang salah ini. Iya, mungkin juga gitu Mas. Betul, ya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Bu siapa tadi namanya? Bu Tusina Mas. Bu Tusina, ini pengalaman yang sangat mistis yang ada di beliau itu seorang penjual ya, atau warung yang lokasinya sangat berhadapan dengan Laut Selatan ini Bu ya. Iya. Yang punya cerita mistis yang sangat luar biasa, tentunya orang tidak akan percaya, tapi ini nyata Bu ya. Iya. Sangat nyata. Oke Bu, terima kasih, semoga panjenengan sukses selalu ya. Oke, amin, amin Mas. Oke teman-teman, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.